keturunan Nabi dulu banyak yang ngumpetin itu, merahasiakan itu, tidak menonjolkan atau mengemukakan tanda-tanda keturunan Nabi, dan diantaranya seperti penyebutan nama Habib atau nama Sayyid atau nama Syarif. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, ada satu video beredar dan viral. Ini ada pernyataan dari salah seorang ustaz yang saya kira keilmuannya tidak diragukan lagi. Beliau dalam soal-soal agama ya luar biasa lah. Namanya Kiai Haji Manapi dari Jawa Barat kalau tidak salah. Tetapi dalam pernyataan kali ini ada hal yang mesti diluruskan sedikit terkait soal bagaimana sejarah para zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dulu di zaman Perang Dunia Pertama. Kita coba dengar seperti apa narasi beliau di dalam ceramahnya. Sebentar kita akan mencoba melihat dalam pernyataan-pernyataan itu teks-teks mana saja yang kita anggap perlu untuk diluruskan sedikit, karena ini penting untuk edukasi bagi anak bangsa. Coba kita simak secara bersama-sama. Ya, di Nusantara, di zaman dulu, zaman Belanda, ya, zaman Perang Dunia ke-1, ya, Perang Dunia Kedua. Nah, banyak dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang tidak dipublikasikan, ya, sengaja dirahasiakan. Tuh, alasannya macam-macam, alasannya macam-macam. Di antaranya apa? Di antaranya karena tujuan dakwah yang itu lebih penting ketimbang saya ketahuan oleh yang lain bahwa saya adalah keturunan Nabi umpamanya, ya. Nah, maka yang lebih ditonjolkan, ya, yang lebih dipentingkan adalah bagaimana warisan Rasulullah SAW yang tadi yang bisa diambil oleh semua orang itu bisa tersebar, ya, bisa dimiliki oleh siapapun, oleh orang manapun. Maka keturunan Nabi dulu banyak yang ngumpetin itu, merahasiakan itu, tidak menonjolkan atau mengemukakan tanda-tanda keturunan Nabi, dan diantaranya seperti penyebutan nama Habib atau nama Sayyid atau nama Syarif, itu kan tidak kepentingan dakwah. Emang kenapa kepentingan dakwah seperti itu? Emang situasi dan kondisinya dulu itu. Oke, saya kira jelas ya, bahwa ketika dulu pada masa di mana penjajahan itu masih terjadi di Indonesia, memang banyak zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menyamarkan diri melebur ke pribumi, dan itulah sejarahnya. Tetapi ada satu hal yang mesti dicatat, bahwa dulu yang melakukan itu adalah Sayyid dan Syarif yang merupakan zuriat daripada Wali Songo, bukan dari klan Habaib atau yang panjenengan bilang Habib. Jadi kalau Habib itu justru kebalikan dari apa yang dilakukan oleh Sayyid dan Syarif kala itu. Mereka justru kemudian nimbrung bersama-sama dengan penjajah. Malah kalau dalam sejarahnya itu para Habaib yang datang dari Yaman itu kan didatangkan oleh Belanda sebagai tenaga kerja membantu Belanda waktu itu, karena memang situasinya saat itu adalah
Belanda membutuhkan orang untuk bekerja. Jadi mereka datang di Indonesia itu, atau khususnya di Jawa itu untuk bekerja. Karena memang ada dua yang menjadi masukan dari orientalis kepada pihak Belanda, bahwa kalau mau mendatangkan orang ke Indonesia maka ada dua yang ditunjuk, ya, salah satunya yaitu dari Bangladesh dan dari Yaman. Nah, karena melihat bahwa di Indonesia ini sudah mayoritas agama Islam, karena di Indonesia sudah ditahu oleh orientalis bahwa mayoritas umat Islam, maka didatangkanlah dari Yaman yang kira-kira agamanya sama dengan orang-orang pribumi, dengan harapan bahwa mereka datang di Indonesia itu pasti akan membantu tidak saja dari sisi bagaimana bekerja terhadap Belanda, tetapi juga bisa membantu melakukan penetrasi ke pribumi. Nah, alhasil itulah yang terjadi. Bahkan dalam sejarah negara bangsa kita jelas sekali bagaimana ada seorang mufti Batavia yang dari Yaman itu, yang kemudian memfatwakan orang yang melawan penjajah itu haram. Dan bahkan ada juga sampai tarekat di Banting itu yang juga diharamkan oleh mufti Batavia, dianggap itu melanggar. Jadi intinya kalau saya mesti diluruskan bahwa yang sembunyi atau dalam tanda petik melebur dengan pribumi itu adalah Suryat dan Sarip, karena memang takut bagaimana mereka akan dibantai oleh Belanda. Apalagi ini masih ada kaitannya dengan peristiwa Islam di masa lalu, di mana memang keturunan Ali bin Abi Thalib atau Fatimah itu dimanapun keberadaannya diuntit dan diharapkan tidak berlangsung sampai hari ini keturunannya. Karena itu mereka sembunyi, bergaul dengan pribumi, bahkan acap kali mereka melakukan perlawanan terhadap para penjajah bersama dengan pribumi. Itu faktanya. Nah, lain halnya dengan Habib. Kalau Habib itu yang dari Yaman, justru dia didatangkan oleh Belanda ke Nusantara ini, ke Indonesia, untuk membantu Belanda dalam menjajah Indonesia. Saya kira jelas ya, ini penting saya luruskan demi untuk kita semua. Jadi bukan bermaksud bahwa hal ini saya ungkapkan ini didasari kebencian terhadap mereka, tidak sama sekali. Tapi fakta sejarah harus diluruskan, karena ini akan menjadi milik generasi kita. Pengetahuan sejarah ini harus menjadi milik generasi kita, sehingga ke depannya mereka paham akan siapa yang punya perang-perang perjuangan di bangsa ini, dan tidak gampang dikibuli oleh orang-orang yang punya kepentingan yang sengaja mengaburkan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.